Oke, baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kelas pagi 79. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar biologi sel, ya namanya dasar-dasar. Kita akan benar-benar belajar dasar banget, kemudian nanti kita coba kembangkan ke materi yang lebih baik. Nah, di sini saya akan pakai buku acuan dari Campbell sendiri ya, yang sudah adik-adik bisa temukan bebas di toko-toko buku lah. Oke, baik, kita mulai saja. Oke, kalau kita lihat gambar ini, di sini saya memberikan 4 gambar yang berbeda. Yang pertama adalah kita lihat ini adalah virus, kemudian ini adalah sel bakteri, ya, ini sel hewan, dan ini adalah sel tumbuhan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa bandingkan struktur yang mereka miliki. Seperti yang kita ketahui, virus tidak dikategorikan sebagai sel. Nah, tetapi bakteri ya, itu dikategorikan sebagai sel. Nah, sekarang mari kita lihat. Sekarang mari kita lihat apa sih bedanya virus dengan sel yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat virus, semua jenis virus pada dasarnya memiliki 2 komponen. Yang pertama adalah materi genetik, bisa DNA, bisa RNA, yang kemudian dibungkus oleh protein, yang kita sebut dengan nama kapsid. Nah, beberapa virus kemudian ada struktur tambahan. Misalnya yang kemarin sampai sekarang pun masih diributkan, misalnya kayak coronavirus, maka dia akan punya struktur fosfolipid di bagian luar yang akan membungkus kapsid tersebut. Oke, itu struktur dasar dari virus. Nah, sekarang mari kita lihat struktur sel paling sederhana. Kita bisa bandingkan apa sih yang membuat mereka berbeda. Nah, sekarang kalau kita lihat bakteri sebagai sel yang paling sederhana, ya, dibandingkan dengan 2 yang lainnya, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan, bakteri itu hanya memiliki kapsul, ada kapsul di sini, sebagian bakteri memiliki kapsul, kemudian ada membran, ya, ada dinding sel, ada materi genetik, hampir sama seperti virus, kemudian ada ribosom, ya, dan kemudian ada cairan sitoplasma. Nah, beberapa kemudian bakteri punya alat gerak berupa villi atau flagell. Nah, apa kemudian yang membedakan antara antara sel bakteri di sini dengan virus? Kalau kita lihat, virus itu hanya memiliki DNA dan protein. Nah, di mana DNA sendiri, ya, DNA sendiri itu tidak bisa memperbanyak diri secara otomatis, ya. DNA itu memperbanyak diri butuh bantuan tertentu. Ya. Sehingga apa? Karena dia hanya terdiri atas DNA dan protein, otomatis sebenarnya dia tidak bisa memperbanyak diri sendiri secara otonom atau secara mandiri. Ya, di mana memperbanyak diri atau bereproduksi itu adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nih, itu hal dasar yang kemudian membuat virus ini kita tidak kategorikan sebagai sel, tentunya sebagai makhluk hidup, ya, karena sel sendiri adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian kita bisa lihat juga di sini virus tidak memiliki membran. Nah, kenapa membran ini penting bagi sel? Ya, karena sel untuk hidup itu harus melakukan peristiwa metabolisme. Nah, metabolisme sendiri itu terjadi pada lingkungan dengan kondisi yang spesifik, yang kadang-kadang tidak sama dengan kondisi lingkungan luar. Misalnya, dia harus memiliki konsentrasi gula lebih tinggi di sitoplasma daripada di luar sel. Dia harus memiliki pH yang lebih tinggi
di sitoplasma daripada di luar sel. Nah, kemampuan itu dimungkinkan kalau sel itu memiliki membran. Nah, virus nggak punya, berarti kan dia nggak bisa melakukan itu semua. Nah, kemudian di sini ada organel penting, yaitu ribosom. Nah, tadi saya sudah cerita, virus itu memiliki DNA, tapi DNA kan nggak bisa memperbanyak diri sendiri tanpa bantuan enzim. Nah, setiap sel itu punya ribosom. Ribosom ini kita tahu adalah komponen yang dibutuhkan untuk mensintesis berbagai jenis protein, termasuk enzim, yang dibutuhkan untuk memperbanyak DNA. Nih. Jadi, intinya adalah suatu sel yang paling dasar, atau sel yang paling sederhana, itu harus memiliki membran sel untuk menciptakan kondisi lingkungan spesifik di sitoplasma, di mana di sitoplasma ini terjadi reaksi kimia yang mendukung kehidupan daripada sel itu sendiri. Yang kedua, dia harus punya materi genetik, di mana semua informasi mengenai sel dan bagaimana sel itu berperilaku, itu ada di sini. Ya, ada di materi genetiknya. Kemudian selanjutnya sel harus punya ribosom. Karena biomolekul yang aktif dalam proses metabolisme dan hal-hal lainnya itu adalah protein. Dan ribosom ini dibutuhkan untuk peristiwa sintesis protein. Jadi itu esensial untuk suatu sel terbentuk. Nah, kemudian ya kita bisa lihat dari sel ini muncullah kemudian sel yang lebih modern yang kita kenal dengan nama sel eukariot. Jadi kalau ini bakteri ini kita sebut dengan nama prokariot, maka yang ini kita sebut dengan nama eukariot. Nah, apa bedanya? Prokariot, materi genetiknya itu ada di sitoplasma. Meskipun pada area khusus, tapi dia tidak dibungkus oleh struktur membran. Sedangkan pada sel eukariot, materi genetiknya itu ada di area khusus yang dibungkus oleh membran. Nah, secara keseluruhan, struktur ini kita sebut dengan nama inti sel. Nah, tapi bukan hanya itu kemudian perbedaannya. Kita bisa lihat bahwa di eukariot itu juga terdapat berbagai ruang-ruang di dalam sel yang kita sebut sebagai organel-organel sel. Ya, seperti mitokondria, kloroplas, ini semuanya dibungkus membran. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih untungnya memiliki organel yang dibungkus membran seperti ini? Kenapa tidak semua metabolisme berlangsung di sitoplasma yang terbuka seperti pada prokariot? Oke. Mungkin Askia. Gimana, Askia? Bisa memberikan ini pendapat kira-kira apa sih kemudian keuntungannya eukariot itu banyak memiliki ruang-ruang di dalam sitoplasma ini? Halo Askia. Ah, masih malu-malu. Mungkin Diva. Diva mungkin mau berpendapat, kenapa apa sih kira-kira keuntungan dari eukariot memiliki ruang-ruang di dalam sel? Halo Diva, suara saya terdengarkah? Ya, itu Mas Astil Collins sudah memberikan hint tuh. Bisa dianalogikan sebagai rumah.
Oke, Jasmine. Halo Jasmine. Masih malu semua anak-anak ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau tadi sudah Mas Astil Colin ya, Mas ya karena lebih senior dari kalian. Sebenarnya ya, kalau kemudian kita lihat semua reaksi kimia di dalam sel itu butuh lingkungan yang spesifik. Ya, ibaratnya tadi kalau Mas Astil Colin memberikan contoh ya, misalnya zaman dulu rumah itu kalau kita lihat rumah tradisional itu kan cuma satu ruangan. Karena zaman dulu rumah itu ya paling cuma untuk berteduh, untuk tidur gitu. Tapi kan sekarang rumah itu kompleks. Ya. Tempat tidur juga iya, tempat memasak juga iya. Nah, kalau cuma zaman dulu kan dapur tempat memasak terpisah dengan rumah. Nah, kalau sekarang kan enggak, dapur juga di sana, toilet tempat buang air besar juga di sana, ya kan? Tempat belajar juga di sana. Ya bayangkan kalau kemudian cuma satu ruang terbuka gini, apakah mungkin kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya dalam ruangan seperti itu? Jadi ada yang nonton TV sepak bola teriak-teriak di sebelah kita belajar, kan itu nggak mungkin fokus. Nah, oleh sebab itu ya dari sel yang tradisional menjadi modern, ya dibuatlah sekat-sekat. Jadi sekat-sekat yang tidur tidak akan dipengaruhi oleh yang nonton TV di luar yang keras-keras gitu ya. Seperti itu. Nah, sama, nanti kalian akan lihat misalnya lisosom. Lisosom ini enzimnya bekerja itu butuh pH kira-kira 4. Sedangkan sitoplasma pH-nya 7, sekian. Jadi artinya kalau lisosom ini tidak dibungkus oleh membran, dia nggak mungkin bisa membuat pH 7. Nah, kalau dia tidak bisa membuat pH 4. Kalau dia tidak bisa membuat pH 4, maka enzimnya tidak bisa bekerja optimal. Ya otomatis degradasi tidak akan berlangsung. Oke, ya itu keuntungan kemudian dibentuknya berbagai ruang yang ada di dalam sel. Oke, nah dari perbandingan semua sel ini kemudian ya paling tidak ada 5 kriteria yang harus dimiliki sel. Yang pertama tadi sudah memiliki materi genetik, ya karena bagaimanapun semua informasi tentang sel itu ada di sini. Yang kedua kemudian memiliki membran, ya tadi alasannya adalah karena membran ini bisa menciptakan kondisi spesifik yang berbeda dengan lingkungan luar. Sehingga metabolisme di dalam sel bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian memiliki matriks sitoplasma karena di sini reaksi-reaksi itu berlangsung. Kemudian memiliki ribosom karena bagaimanapun meskipun informasinya ada di materi genetik berupa DNA, tapi kan wujud fisik dia berfungsi adalah protein. Jadi informasi yang ada di DNA ya, agar bisa berguna harus diubah menjadi protein. Siapa yang mengubahnya? Ya ribosom. Jadi ribosom itu pasti ditemukan di semua sel. Dan yang terpenting adalah sel adalah makhluk hidup. Perbedaan utama antara makhluk hidup dan tak hidup, ya dia harus mampu menghasilkan energi secara mandiri untuk mensuplai kehidupannya sendiri. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaankah adik-adik atau yang lain mau menambahkan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, mari sekarang kita lihat ya kembali saya ulangi ya ini adalah struktur dasar dari
sel yang paling sederhana, yaitu sel prokariot, diwakili oleh bakteri ya. Kalau kita lihat, ya kita menemukan adanya materi genetik di sini, kemudian ada ribosom, ya kecil-kecil di sini di sitoplasma ribosomnya, kemudian ada membran plasma. Kita tahu bakteri juga punya dinding sel, gitu ya. Kadang-kadang ada kapsul dan juga punya alat gerak. Nah, sedangkan untuk sel hewan, nah kita bisa lihat di sini sel hewan. Untuk sel hewan ya dan sel tumbuhan itu sebenarnya secara garis besar hampir sama. Cuma nanti akan ada beberapa perbedaan. Oke, sekarang mari kita lihat struktur dasar eukariot untuk melihat dari sisi sel hewan terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat sel hewan itu memiliki inti sel pastinya. Nah, inti sel ini di mana kita bisa menemukan materi genetik di dalamnya, ya DNA di sini. Kemudian ada area khusus, ya. Jadi di sini kalau kita amati ada area khusus yang disebut dengan nukleolus. Nah, nukleolus ini merupakan tempat perakitan dari ribosom. Jadi ribosom itu dirakit di sini komponen-komponennya sebelum nanti dia ditransport keluar inti sel. Kemudian yang unik dari inti sel adalah dia memiliki dua lapis membran. Dia punya dua lapis membran dalam dan membran luar, dan kemudian di sini ada pori. Nah, pori inilah yang nanti akan berguna untuk proses lalu lintas. Kemudian membran luar dari inti sel itu berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma kasar. Nah, disebut kasar di sini karena ada ribosom yang menempel. Nah, selain retikulum endoplasma kasar, kita juga akan menemukan retikulum endoplasma halus yang strukturnya lebih berbentuk tabung seperti ini. Oke. Nah, tadi ribosom selain dia menempel di retikulum endoplasma kasar, ribosom juga kita bisa temukan dalam bentuk bebas di sitoplasma. Jadi dia tersebar di sitoplasma. Jadi pada eukariot itu ribosom itu ada di dua tempat, di sitoplasma dan di retikulum endoplasma kasar. Nah, kemudian dekat dengan retikulum endoplasma kita bisa melihat adanya badan Golgi atau aparatus Golgi. Ini yang nanti akan berperan dalam proses transport ya, yang kita kenal dengan nama eksositosis. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini tadi sudah kita tahu fungsinya untuk pencernaan. Nah, jadi lisosom ini unik karena enzim-enzim yang ada di lisosom itu dibuat di Golgi. Dibuat di RE dan juga kemudian dikemas atau di package di Golgi. Kemudian di sel hewan kita temukan adanya mitokondria sebagai mesin penghasil energi ya. Dan kalau adik-adik amati di sini membran luarnya halus, membran dalamnya itu kemudian berlekuk-lekuk, ya, melipat-lipat seperti ini. Nanti kita akan bisa analisa kenapa kok membran dalam ini harus berlipat-lipat seperti ini. Kemudian hal terpenting kemudian kita bisa lihat di sini keberadaan dari sentriol. Ya. Dua sentriol ini kita sebut dengan nama sentrosom. Nah, sentrosom ini adalah pusat pembentukan dari sitoskeleton yang kita sebut dengan nama mikrotubul. Ya, jadi semua mikrotubul yang ada di dalam sel hewan itu berpusat pada sentrosom. Nah, yang menarik adalah sentrosom ini tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Nanti kita bisa lihat. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa menemukan yang namanya peroksisom. Jadi peroksisom ini nanti berperan untuk proses degradasi asam lemak dan juga detoksifikasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat selain mikrotubul tadi, kita juga bisa menemukan adanya rangka sel lain, seperti misalnya mikrofilamen dan filamen intermediate. Ya.
Sitoskeleton itu fungsinya ada dua, nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah memberi bentuk sel, seperti misalnya mikrofili ini dibentuk oleh mikrofilamen, tetapi juga dia sebagai lalu lintas migrasinya organel. Jadi organel di dalam sel ini juga bisa bergerak. Nah, dia bergerak karena dia menggunakan mikrotubul sebagai jalan raya lah istilahnya, ya, sebagai tracknya. Nah, oke, jadi yang paling mendasar di sini adalah pada sel hewan, karena dia adalah organisme heterotrof, ya, bukan autotrof, jadi lisosom ini penting ada pada sel hewan. Ya, dan kemudian nanti juga kita bisa lihat di sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Oke, nah untuk bisa membandingkan langsung, mari kita lihat sekarang sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan kita bisa lihat di sini, sel tumbuhan itu memiliki dinding ya, dinding sel yang komponen utamanya adalah selulosa untuk dinding primer, tapi untuk sekunder nanti bisa dari komponen lain. Kemudian ya sama seperti sel hewan, kita bisa lihat dia memiliki inti sel yang bermembran ganda. Dia juga punya aparatus Golgi. Nah, yang paling mentereng adalah atau yang paling mencolok, sel tumbuhan itu punya vakuola yang berukuran besar, di mana fungsinya nanti adalah untuk mempertahankan bentuk sel atau turgor dari sel itu sendiri. Kemudian tumbuhan karena dia autotrof, ya, menghasilkan makanan sendirilah istilah kasarnya, dia memiliki struktur kloroplas di sini. Nah, tetapi satu hal yang harus diingat, bukan berarti kalau dia punya kloroplas dia tidak butuh mitokondria. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena kloroplas ini kan fungsinya mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat. Ya. Tetapi sel itu hidup butuh ini. Nah, sehingga karbohidrat yang nanti dihasilkan di kloroplas harus ditransfer ke mitokondria, sehingga nanti karbohidrat bisa diubah menjadi ATP. Ya. Jadi itu alasannya kenapa tumbuhan meskipun autotrof, dia tetap membutuhkan keberadaan mitokondria. Oke. Nah, kemudian nanti di sel tumbuhan satu dengan yang lain itu bisa dihubungkan oleh struktur yang kita sebut dengan nama plasmodesmata. Jadi sebenarnya plasmodesmata ini ya dua membran selnya itu terhubung satu sama lain. Oke, nah, jadi seperti yang saya bilang tadi juga pada sel tumbuhan kita tidak menemukan keberadaan sentriol, tetapi meskipun demikian sel tumbuhan tetap memiliki mikrotubul. Cuman sampai sekarang ya artinya sampai sekarang tuh saya belum membaca lebih lanjut lagi bagaimana sih atau apakah ilmuwan sudah menemukan struktur dasar yang mensintesis mikrotubul di tumbuhan. Itu saya belum baca teori yang terbaru. Tapi yang jelas tumbuhan itu bisa membentuk mikrotubul dan itu lokasinya berubah-ubah. Tidak seperti sel hewan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan dari adik-adik sekalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Oke, kalau tidak ada, nah, sekarang mari sebelum masuk ke mitokondria dan kloroplas, maka saya akan ajak adik-adik untuk melihat bagaimana sih evolusi dari terbentuknya sel eukariot.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Fernando. Jadi, kenapa sih pada pada sel bakteri itu tidak ada membran nukleus? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya. Berarti kamu punya suatu rasa ingin tahu yang bagus. Oke, ada beberapa alasan sebenarnya yang melandasi. Nah, cuman yang paling kentara gini. Pada bakteri, ya, dia itu kan, nah ini DNA-nya ya. Nah, di DNA-nya nanti mungkin adik-adik sudah tahu DNA-nya ini ada yang namanya gen. Ini adalah penjelasan paling logis yang bisa saya jelaskan. Ini ada gen. Nah, dengan gen, dengan DNA yang ada di sitoplasma, dan juga ribosom ada di sitoplasma, maka ketika terjadi ekspresi gen, nah ekspresi gen, jadi pembentukan protein dari menggunakan informasi yang ada di DNA, fase pertama dari ekspresi gen adalah pembentukan mRNA. Nah, ini namanya mRNA. Nah, karena DNA dan ribosom ada di sitoplasma, maka proses ekspresi gen akan berlangsung cepat. Karena apa? Begitu mRNA dihasilkan, belum juga selesai, dia langsung bisa ditranslasi oleh ribosom. Jadi proses ekspresi gennya cepat, sangat cepat, jika dibandingkan nanti dengan eukariot. Dan ini penting. Kenapa penting? Karena bakteri itu sel tunggal. Ya, jadi dia harus bisa merespon lingkungan secepat mungkin untuk bisa bertahan hidup. Oke. Nah, gen dari bakteri itu tidak memiliki struktur yang disebut dengan nama intron. Jadi istilahnya semua ini adalah coding, area pengkode. Begitu berevolusi eukariot, yang masalah dari gen eukariot, kalau kita lihat gennya eukariot seperti ini, maka gennya ini terdiri atas komponen yang kita sebut dengan nama ekson dan komponen yang kita sebut dengan nama intron. Nah, intron ini tidak mengandung informasi untuk pembentukan protein. Yang mengandung informasi adalah ekson. Nah, sehingga apa? Sebelum bisa diubah menjadi protein, intron ini harus dihilangkan. Jadi intron itu akan dihilangkan, maka selanjutnya semuanya akan jadi ekson. Dan intron itu akan dibuang. Jadi pada eukariot harus ada tahapan ini. Jadi harus ada tahapan pembuangan intron. Nah, bayangkan di eukariot kalau tidak ada membran inti, maka yang ditranslasi bisa aja struktur A ini. Nah, kalau struktur A ini yang ditranslasi, berarti intron itu akan ikut. Kalau intron itu ikut, berarti protein yang dihasilkan itu adalah protein yang tidak sempurna. Oke. Nah, agar yang digunakan untuk mensintesis protein benar-benar yang ini adalah mRNA yang matang, ya, maka proses ini harus dipisahkan dari sitoplasma. Maka itulah gunanya membran inti. Nah, dengan demikian maka mRNA ini akan berpindah ke sitoplasma dan kita tahu tadi ribosom itu adanya di sitoplasma. Maka yang diubah menjadi protein itu adalah yang intronnya sudah hilang, bukan yang A ini. Oke. Itu salah satu kenapa di eukariot harus ada membran. Dan tentu saja di eukariot itu proses ini akan menyebabkan proses ekspresi gen sedikit lebih lama. Oke. Apakah jelas, Fernando? Oke, ada pertanyaan lain? Pak Atta, Iya, Bu.
ingin memastikan saja, jadi organel-organel yang termasuk endomembran itu apa saja berarti? Oke, nanti kan jadi kalau dalam endomembran itu sendiri sebenarnya konsep sih, Bu. Endomembran itu adalah satu sistem koordinasi dalam kerja unit kerja ya. Kalau dalam konsep itu yang termasuk dalam sistem. Jadi disebutnya sebenarnya bukan endomembran, sistem endomembran. Yang termasuk dalam sistem endomembran satu koordinasi itu adalah RE, Golgi, dan lisosom. Termasuk nanti membran plasma masuk di dalamnya. Itu adalah sistem endomembran. Kenapa? Karena mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan vesikula. Tapi kalau kita bicara membran internal, ya hampir semuanya ada membran internal. Tapi kalau sistem endomembran yaitu RE, Golgi, lisosom, dan membran sel. Itu setahu saya, Bu Dwi. Iya Pak, berarti sama dengan persepsi saya. Terima kasih. Ya. Oke, nah sekarang mari kita lihat bagaimana sih sel eukariot itu bisa muncul dari prokariot. Ini teorinya ya, teori. Orang belum bisa, tapi mereka bisa menggunakan fakta-fakta ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, jadi pertamanya munculnya eukariot itu adalah hasil pelipatan membran sel ke arah dalam, sehingga kemudian yang pertama kali di sini adalah inti yang dibungkus. Ya. Jadi kalian bisa lihat intinya dibungkus, sehingga nanti karena dia melipat-lipat hasilnya adalah membran ganda seperti ini. Dan kemudian selanjutnya, ya, ancestor atau nenek moyang dari sel eukariot ini memakan bakteri. Yang pertama dimakan itu adalah bakteri aerob, yang nanti di dalam sel nggak jadi dihancurin karena menguntungkan, dan akhirnya tetap tinggal di dalam sel. Ya, maka terbentuklah prokariot yang pertama. Jadi kalau ditanya siapa yang duluan muncul, tumbuhan atau hewan, ya pasti jawabannya sel hewan. Barulah kemudian ya di sini berikutnya ya terjadi pengambilan sel fotosintetik, maka terbentuklah sel tumbuhan ya, fotosintetik eukariot. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa mitokondria dan kloroplas ini adalah sel? Nah, tentu saja untuk bisa membuktikan itu, kita kembali ke struktur dasar sel di awal tadi. Ya, bahwa sel itu harus punya membran, harus punya DNA, sebagai materi genetik harus punya kemampuan menghasilkan energi dan harus punya ribosom. Nah, apakah mereka punya? Mari sekarang kita lihat. Nah, ini adalah mitokondria. Ya, jadi kalau kita lihat kemudian, benar nggak sih mitokondria memiliki ciri-ciri sebuah sel? Benar. Dia punya membran, dia punya DNA, dia punya ribosom, ya. Dan kemudian membran dalam ini melipat-lipat, kita sebut krista. Ya, jadi mitokondria itu ya sel yang hidup di dalam sel, dan dia lebih mirip sel prokariot karena di sini DNA-nya tidak dibungkus di dalam inti. Oke, dan mitokondria itu jangan dibayangkan bentuknya seperti ini saja ya, dia itu bisa bermacam-macam bentuknya. Oke, dan mitokondria ini bisa memperbanyak diri atau mengurangi diri ya di dalam sel, karena dia sebenarnya makhluk hidup. Kemudian bagaimana dengan kloroplas? Ya, kloroplas juga sama. Kalau kita lihat, kloroplas itu malah punya 3 unit membran ya, membran luar, membran dalam, dan kemudian struktur membran di bagian dalam yang kita sering sebut dengan nama grana ya. Iya, jadi terdiri atas tumpukan tilakoid. Jadi kloroplas pun juga memiliki DNA, dia juga memiliki ribosom. Oke. Nah, berdasarkan karakteristik
karakteristik itulah maka ilmuwan menyimpulkan bahwa kloroplas dan mitokondria itu adalah sel. Karena dia materi genetiknya tidak dibungkus oleh inti, maka dia adalah sel prokariot yang hidup di dalam sel eukariot. Ya. Oke, itu sedikit tentang mitokondria dan kloroplas kalau kalian belajar tentang teori endosimbiosis. Oke, saya izin ke toilet dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo ditulis di chat ya. Wah, ada Rizky nih. Pagi, Riz. Sudah jadi SSI ya? Belum? Belum, Pak. Karena ST. Baru semester ini kan, baru semester 7. Oh, baru semester 7. Ya. Siapa tahu 3. Oh, ini baru masuk semester 7, Riz. Iya, saya baru semester 7, Pak. Belum ini. Masih nyusun ininya, Mau masih ngejar. nyusun proposal, ya Oh, proposal skripsi juga sih. Wah, saya baru selesai nyusun proposal S3 kemarin. Kayaknya Oh. baru nongol lagi. Wah, ruwet. Iya. Saya nyusunnya setahun tuh. Mulai dari itu nyari topik aja setahun, Riz. Iya, ya pasti sih itu. Kan itu S3 ya itu. Soalnya kalau S3 kan harus mencari sesuatu hal yang baru kan. Iya, benar. Iya, itu juga. Ya oke lah, pelan-pelan aja. Yang penting itu kalau anak yang sedang melakukan skripsi atau apapun itu adalah kontinuitas. Jadi jangan ngebut di awal kemudian menghilang di akhir. Pelan-pelan tapi ya
finish gitu. Biasanya Iya. gitu anak-anak. Awalnya Iya sih. semangat, begitu dapat masalah ngilang. Mudah-mudahan enggak sih Pak. Ya, pokoknya yang penting kamu setiap minggu semangat. Kalau lelah, istirahat dulu. Kadang-kadang itu kalau kita dapat data harus dilihat dulu, jangan langsung nabrak dulu. Kadang kan anak-anak tuh, anak bimbing saya gitu dia. Wah, pokoknya dikira semua itu apa ya? Buat Penting skripsi itu data. kayak bikin kue gitu loh. Setelah tahapan A, pasti langsung tahapan B, pasti langsung tahapan C. Dia nggak ngelihat datanya. Hmm. Jadi ya, kalau saya kasih saran, ketika nanti kamu dapat data satu, lihat dulu datanya. Apakah memang harus sesuai rencana atau ternyata harus dibelokkan. Nah, itu nanti pembimbing lah yang lebih tahu. Iya pasti Pak. Oke. Itunya tentang Ya, apa Pak? hari ini apa saya disertasinya? Iya Oh, disertasinya. nanam tanaman dalam ruangan. Saya Oke. bergerak di indoor farm. Nanti ya aplikasinya ke berbagai jenis tanaman sih. Cuman mungkin saya karena saya hobi makan ya. Jadi saya akan lebih ke tanaman pangan. Mungkin nanti akan ke microgreen kalau bisa di Indonesia atau ke hal lain. Kita kan kaya akan tanaman. Saya tuh diketawain di sini Rizky. Dibilang sama orang Thailand, Indonesia itu rich in diversity, but why is very difficult to find the vegetable. Ya, kalau Iya. Rizky lihat kan semua sayuran yang dijual di pasar kita itu kan hampir sebenarnya bukan native Indonesia kan? Iya. Iya, berbeda dengan Thailand, mereka jual sayuran yang native-nya mereka gitu. Jadi saya diketawain kayak gitu. Terus saya pikir bener juga, sialan juga gitu. Iya sih Pak. Ya kembali ke konsep kita sih sebenarnya. Ya, mau gimana pun lah, mumpung ada adik-adik di sini. Kita kan kalau makan makanan asli Indonesia dibilangnya deso kan. Nah, itu tuh ternyata berpengaruh juga gitu. Akhirnya orang-orang tuh tidak memakan makanan yang kita miliki dan ujung-ujungnya ya impor. Mau gimana lagi? Nah, IPB ini nanti anak-anak muda seperti kamu, siapa tahu kemudian bisa menggemakan lagi swasembada itu ya benar-benar tanaman yang kita produksi yang kita gali kembali gitu. Yang paling lucu itu kan kelor. Kelor itu saya makan dari sejak saya merangkak udah makan kelor. Ya, waktu sebelum ada booming di berita tuh kalau kita makan sayur kelor tuh kayaknya orang miskin banget gitu kan, nggak bisa beli kol. Tapi sekarang booming harganya mahal, tuh saya ketawa. Nggak mau beli saya, tinggal saya ngambil di kampung selesai ya. Ya begitulah. Pokoknya selamat, Riz. Semoga lancar ya. Nanti kabar-kabar akhir semester ini. Berarti akhir semester ini kalau bisa sidang ya? IPB bisa Sidang cepat kayak itunya gitu ya. nggak? Iya, kalau di biologi sebenarnya itu udah kayak di Jawa gitu sih Pak. Jadi semuanya itu dibarengin akbar itunya tuh. Seminar Nah, seminar ininya itu apa namanya itu proposalnya itu. Jadi Agustus udah ini sih udah sidang sih. good, good, good. Senang lihat kalau udah pada ini. Ya. Oke, kita lanjut nih. Satu lagi nih datang Mas Rizky dari IPB nih. Jadi inilah tempat tongkrongan. Ya, hari itu kita bersyukur sebenarnya Rizky ada apa? Paling tidak teman-teman nongkrong kita kemarin Shirley dapat medali perunggu, Jefferson juga mendapat medali perunggu. Saya senang banget gitu. Ya, semoga nanti dia juga akan tetap ikut di sini terus bagi-bagi juga untuk adik-adik yang lainnya gitu. Dan semoga ketemu pagi ini jadi bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kita lanjutkan semuanya. Nah, sekarang mari kita lihat struktur inti dan ribosom. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di inti sel kita akan menemukan adanya DNA. Nah, di mana DNA ini akan berasosiasi dengan protein. Nah, kenapa sih Pak harus digulung dengan protein? Ya, di dalam inti kan DNA ini banyak. Kita bisa bayangkan kalau kita menaruh benang dalam jumlah yang banyak di dalam sel gitu ya.
Nah, itu benangnya itu ya bisa saling tertaut satu sama lain. Saya nggak tahu istilah bahasa Indonesianya apa ya kalau benang itu nggak karu-karuan bentuknya. Kalau bahasa Balinya ngerti. Nah, sehingga agar benang ini bisa tetap teratur, terutama nanti saat pembelahan sel, maka dia harus digulung seperti ini. Membentuk unit terkecil yang disebut dengan nama nukleosom. Jadi nukleosom ini sebenarnya gabungan antara DNA dan protein histon istilahnya. Nah, kalau dia terurai, ini nanti kita sebut dengan nama eukromatin. Kalau dia padat seperti ini, nanti kita sebut dengan nama heterokromatin. Gitu ya. Yang eukromatin ini biasanya adalah gen-gen yang aktif. Nah, kemudian di di inti tadi sudah saya jelaskan ada nukleopor yang nanti tempat keluarnya mRNA, ya. Kemudian masuknya rRNA untuk sintesis ribosom ke sini. Jadi kalau kita lihat apa sih yang keluar dari pori ini bisa protein keluar, bisa mRNA yang keluar, protein juga bisa, protein ekspor ya. Yang masuk siapa? Yang masuk ini bisa ribosomal RNA. Karena semua RNA itu disintesisnya di sitoplasma. Kok sorry, keliru. Ini kalau udah error. Sorry. Semua RNA itu disintesisnya di inti. Yang masuk ke sini itu bukan rRNA ya, tapi protein. Jadi protein untuk sintesis ribosom, semua sintesis protein itu kan berlangsung di sitoplasma. Nah, protein untuk pembuatan ribosom itu nanti dirakit masuk, kemudian digabungkan dengan rRNA yang ada di sini. Jadi gabungan protein dan RNA terbentuklah ribosom. Oke, nah subunit ribosom itu akan keluar melalui pori ini juga, melalui pori-pori ini. Oke, nah kemudian kita masuk ke ribosom. Ribosom itu dikenal juga dengan istilah ribonukleoprotein. Jadi dia gabungan antara RNA plus protein. Nah, ada dua subunit besar dan subunit kecil. Prokariot dan eukariot itu punya subunit besar dan kecil, tetapi ukurannya berbeda. Punya prokariot itu lebih kecil. Ya, terutama subunit kecilnya prokariot itu adalah 16S, kalau eukariot itu 18S. Ya. S ini adalah satuan unit sentrifugasi. Nanti kalau kalian tertarik, silahkan cari di internet S-nya itu. Kalau nggak salah, susah namanya Steffenberg, kalau nggak salah. Pernah cari nggak? Ada yang pernah ini nggak baca kepanjangan yang benernya? Ya, nah, udah masa tulis Steffenberg, susah banget namanya. Kenapa nggak orang Indonesia aja? Jadi Ujang, Lara gitu kan. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada orang Indonesia ya. Biar namanya gampang kita ucapin gitu. Ya, Steffenberg itu satuan sentrifugasi ya. Pak Arta, maaf memotong. Iya, Bu. Ya, ini untuk yang ribosom itu kan RNA ribosom plus protein ya, Pak ya? Iya, Bu. Tadi maksudnya di sini apakah RNA ribosom itu sewaktu sudah membentuk unit ribosom itu sudah terekspresikan menjadi protein apa masih dalam bentuk RNA ribosom gitu, Pak? Masih, Bu. Jadi dia itu kayak unit protein. Ini ada unit, nanti bisa dilihat di internet lebih lanjut. Ini adalah unit proteinnya, kemudian ini adalah unit, saya ganti warna lain aja. Kemudian ini adalah unit RNA-nya. Jadi ini adalah ribosomal RNA itu tidak ditranslasi, Bu. Nah, nanti di subunit besar ini kan sebenarnya yang berperan membentuk ikatan peptida. Ikatan peptida dari protein. Nah, yang berperan sebagai enzim itu adalah RNA-nya. Jadi enzim itu tidak selamanya adalah protein. Enzim juga bisa dalam wujud RNA. Nah, di ribosom yang berperan sebagai enzim itu adalah ribosomal RNA-nya. Makanya ada kemudian istilah yang dikenal dengan nama ribozim. Atau ribonucleic acid enzyme. Kalau selama ini kan di SMA banyak kan dibilang bahwa semua enzim adalah protein. Tapi dari teori terbaru ya ditemukan bahwa enzim-enzim yang ada di ribosom
terus juga enzim yang terlibat dalam proses splicing, itu sebenarnya adalah RNA. Makanya ada istilah ribosim. Nah, penemuan ribosim inilah kemudian mengubah konsep bahwa akhirnya mana yang lebih dulu tercipta di dunia? DNA atau RNA? Nah, karena prinsip kita di awal kita sudah belajar bahwa makhluk hidup itu atau apapun yang ada di bumi ini harus bisa memperbanyak diri, dan untuk berbanyak diri harus punya aktivitas enzimatik, dan dari DNA dan RNA yang punya aktivitas enzimatik adalah RNA, maka inilah yang membuat ilmuwan berkesimpulan saat ini loh, bahwa RNA itu muncul lebih dulu daripada DNA. Iya. Begitu, Bu Dwi. Iya, Pak. Terus ini masih terkait dengan RNA ribosomal. Itu begini, Pak. Kalau di dalam nukleus itu nanti pada saat interfase itu kan terlihat adanya nukleolus ya, Pak ya. Di mana nukleolus ini kan merupakan kumpulan dari RNA ribosomal gitu ya. Nah, setelah masa interfase, setelah mau awal profase mulai memadat itu kan tidak terlihat nukleolus ini tidak terlihat ya Pak ya. Nah, itu maksudnya apa dia kok pada saat interfase itu dari beberapa kromosom itu kok mengumpul gitu? Apa mempunyai seperti daya afinitas atau enzim yang bisa dia itu berkumpul gitu kok bisa jadi satu sehingga jadi nukleolus itu apa terlihat seperti titik gitu ya Pak. Menarik Bu. Pertama saya mau bilang bahwa saya belum baca detailnya, tapi yang jelas memang jadi nukleolus ini sebenarnya kumpulan dari gen yang mengkode rRNA. Jadi yang di sini itu adalah khusus gen-gen yang mengkode rRNA di nukleolus. Dia terkumpul di sini dan mereka itu bukan single copy. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang gennya itu multi copy. Dan mereka terkumpul di sini memang. Nah, apa yang memungkinkan membuat seperti ini? Ya, pasti ada interaksi antara protein sama DNA-nya. Itu sudah pasti, cuman proteinnya apa? Berikan saya PR atau adik-adik PR. Saya belum bisa jawab, saya harus cek. Karena nggak boleh asbun. Ya, biasanya dia ada protein khusus. Ya, istilah kerennya nanti protein yang menyebabkan ini scaffolding lah, bahasa Indonesianya apa sih scaffolding itu? Ya, kita sudah familiar dengan scaffolding. Ya, jadi scaffolding protein yang kemudian akan memang Melekuk gitu ya Pak ya. membuat mereka ya. Pelekuan gitu ya. Ya, mereka pokoknya mengikat struktur ini sehingga dia akan ada di satu zona gitu. Dan tentu saja butuh interaksi spesifik, nggak ya nggak sembarangan. Tapi saya jujur aja saya belum baca detail sampai itu di sini. Tapi itu adalah hal yang bagus untuk bisa didiskusikan. Yang lain mungkin ada yang sudah pernah sempat tahu? Karena ini terutama anak-anak yang SMA itu kan masih banyak yang salah konsep ya. Mesti kalau bilang di nukleolus ada anak inti atau nukleolus gitu, ini bilangnya anak inti. Jadi anggapan mereka itu ada inti lagi gitu loh, di nukleus ada anaknya inti, makanya ini perlu diluruskan gitu. Seperti apa? Saya juga menjelaskan selama ini juga seperti itu, memang kumpulan dari RNA ribosom. Cuma yang saya masih bertanya di pikiran saya, kenapa dia pada saat fase itu sekuen yang mengkode rRNA itu kok bisa mengumpul? Pasti ada sesuatu yang membuat dia itu berkumpul gitu loh. Itu Ya, yang saya. betul Bu, betul. Biasa ada protein scaffolding-nya, cuman saya belum baca detail. Mungkin nanti minggu depan atau 2 minggu lagi kalau saya pas sempat. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Where is the stereotypes from? Waduh, bentar.
Ya, kan libur minggu ini, minggu depan. Oke, ya itu tadi tentang nukleus. Ada diskusi yang cukup menarik. Jadi adik-adik ingat ya, di sini saya bukan sumber dari segala sumber ilmu. Jadi nanti ucapan saya juga bisa direvisi karena saya ingin menciptakan iklim diskusi atau iklim kita saling berbagi ya. Jadi saya itu belum tentu paling benar, ya pasti ya bukan yang paling benar. Makanya di sini ada banyak teman-teman senior yang juga meluangkan waktu ya, sehingga nanti kita bisa saling berbagi. Kalau saya salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Dan itu sesuatu hal yang lumrah. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ini adalah sistem endomembran. Nah, tadi Bu Dwi sudah membahas ini. Jadi sistem endomembran itu adalah sebenarnya sistem komunikasi antar membran internal yang ada di dalam sel. Yang termasuk ke dalam sistem endomembran, di sini ada retikulum endoplasma kasar halus, ya, dua-duanya masuk. Kemudian ada vesikel sebagai penghubung, kemudian ada Golgi dan ada lisosom. Nah, seperti yang kita lihat di sini, jadi protein yang disintesis di dalam RA, ya, kadang-kadang dia harus ditransport ke Golgi dulu untuk dimodifikasi dan kemudian baru dia bisa dibawa keluar sel. Misalnya hormon, ya, hormon protein, enzim yang dikeluarkan oleh sel itu di Golgi itu akan dimodifikasi untuk kemudian baru bisa dikeluarkan dari dalam sel. Dan di gambar ini sebenarnya lalu lintasnya itu tidak hanya seperti pada gambar ini. Jadi satu arah ini enggak. Ini juga bisa balik lagi ke sini. Oke. Nah, lalu lintas ini kenapa kok mereka bisa spesifik seperti ini? Nanti ini melibatkan protein khusus. Ya, adik-adik nanti bisa saya kasih clue nama proteinnya adalah snare. Snare. Nanti silahkan search di internet ada namanya V sama T snare. Ini harus spesifik. Makanya nanti dia nggak akan salah. Misalnya, vesikel di sini kok nggak bisa langsung ke luar sel. Nah, ini kok nggak bisa langsung ke sini. Harus ke sini dulu. Yang ini kok ada yang bisa balik ke sini, nggak ke sini. Nah, itu melibatkan dua tipe protein ini. Ya. Protein snare. Tapi saya nggak jelaskan hari ini. Ada waktunya nanti. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat juga, loh, ini kok protein? Ini ada protein nih. Kok bisa protein yang ini itu dibawa keluar sel, tapi protein yang ini menjadi bagian dari lisosom. Kenapa? Nah, di dalam sel itu juga seperti kode pos adik-adik. Jadi protein yang disintesis itu punya kode-kode. Kodenya ini bisa berupa urutan asam amino spesifik, bisa juga asam amino yang sudah dimodifikasi. Nah, di setiap vesikula ini akan terdapat reseptor yang akan mengenali masing-masing protein. Dia harus dibawa kemana? Ada yang harus dibawa keluar sel, ada yang harus dibawa ke lisosom, ada yang harus dibawa kembali. Jadi, itu contoh misalnya, protein yang dibawa ke lisosom itu harus punya yang namanya manosa 6 fosfat. Jadi dia harus di-tag. Nah, kalau si protein ini tidak di-tag dengan manosa 6 fosfat, maka enzim yang harusnya ke lisosom itu akan dibawa keluar sel. Itu contoh, ya. Nah, ini adalah sistem endomembran. Ada pertanyaan tentang sistem endomembran? Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Pak, lagi-lagi saya terus, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Maaf, Karena Pak. Ibu biar Ibu interaktif Ibu gitu di loh, garis Pak, maksud saya. di garis depan soalnya. Kalau saya di sini kan di garis belakang. Nah, ini selain biar interaktif gitu, juga karena ini biologi sel ya, dasar-dasar biologi sel ini dasar banget mempelajari biologi kalau menurut saya. Kata kuncinya memang harus ini dulu, paham tentang biologi sel dulu. Makanya ini saya ingin meluruskan dan ingin juga meyakinkan ke dengan Pak Arta di depan anak-anak ini supaya anak-anak juga tidak salah konsep.
karena ini berbahaya kalau salah konsep sejak biologi sel itu gitu ya Pak ya. Yang pertama Pak, untuk modifikasi ini Pak, modifikasi dari protein, jadi kan protein ini disintesis di apa namanya di ribosomnya ya Nak ya, ribosom yang nempel di RE, bukan RE-nya tempat sintesis protein. Ini saya garis bawah, ini khusus yang anak-anak saya yang masih kelas bawah ini. Terus ini protein kan masuk yang disintesis di sini masuk ke lumennya sini, nanti dimodifikasi ya Pak ya. Terus nanti diantarkan ke Golgi. Nah, apakah kedua modifikasi di tempat yang berbeda, yang di RE sama yang di Golgi ini bisa disebut glikosilasi semua, Pak? Karena mengingat kalau di RE itu kan nanti ada lemak di situ ya, kalau lipid kan disintesis di lumennya Golgi, di RE. Tapi apa namanya juga tetap glikosilasi. Padahal yang mensekresi atau mensintesis karbohidrat itu kan yang Golginya gitu, Pak. Itu yang pertama. Terus ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Yang kedua, itu lisosom. Nah, lisosom itu kan selain menangkap hasil modifikasi dari Golgi itu, juga di situ juga sudah ada protein-protein lain yang didegradasi, yang dicerna oleh lisozimnya, enzim lisosim di lisosom itu yang sudah tidak berguna itu Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini, enzim lisosim itu mencerna atau mencaplok itu dari sisa-sisa termasuk apakah juga yang apoptosis dan nekrosis atau yang apoptosis saja gitu Pak. Membingungkan ya Pak? Oke Bu. Enggak Bu. Gitu ya Pak. Maksud saya kan beda ya Pak ya. Kematian sel secara nekrosis sama apoptosis itu kan beda. Mungkin kalau kita umpamakan kalau apoptosis itu kan lebih terhormat itu Pak ya, kematian sel secara lebih daripada nekrosis ya. Nekrosis itu kan sudah lebih terhormat yang apoptosis lah. Nekrosis itu terkadang itu kan memang dia sudah merugikan sel, terus akhirnya dia mati secara lisis itu. Nah, zat yang dari nekrosis itu apa juga degradasi atau dicerna oleh lisosom gitu Pak. Gitu mungkin Pak. Baik Bu. Pertanyaan saya. Ya, tentang apoptosis nanti saya ada artikelnya, nanti saya coba share artikel tentang apoptosis ya, sebentar. Kebetulan yang menemukan adalah orang Jepang dan peraih Nobel kesehatan. Sebentar. Ya, mengenai glikosilasi Bu. Jadi glikosilasi itu memang ada di RE dan ada di Golgi. Tapi jenis gula yang ditambahkan itu beda. Saya lupa namanya tipe O atau tipe N. Tapi nanti detailnya saya bisa berikan minggu depan lah. Jadi ada dua tipe gula yang berbeda yang ditambahkan. Jadi ada tipe O dan tipe N. Jadi itu beda ininya. Jenisnya, itu yang saya bisa bilang. Jadi sama-sama glikosilasi tapi jenis yang ditambahkan berbeda. Sebentar, mana dia ya? Apoptosis trigolacton. Oke. Saya share. Oke, tentang autopagi, kalau ada yang tertarik, saya taruh di grup ya. Karena tadi ada apoptosis, ada autopagi. Nah, kalau apoptosis itu sebenarnya mekanismenya agak berbeda. Apoptosis itu dia ada dua jalur ya, jalur internal dan jalur eksternal. Tapi yang khas dari apoptosis itu adalah adanya fragmentasi inti sel, itu yang khas. Kalau nekrosis itu adalah selnya pecah, itu dua hal yang berbeda. Kalau nekrosis itu intinya selnya hancur, pecah. Kalau apoptosis adanya fragmentasi inti sel yang kemudian selnya ikut mati. Itu sih perbedaan antara apoptosis dan nekrosis. Kemudian untuk proses glikosilasi sendiri pada dasarnya adalah penambahan gula, bisa ke protein dan bisa ke lemak.
Makanya kita mengenal istilahnya istilahnya itu lipoprotein dan glikolipid, ya. Nah, proses penambahan gulanya itu bisa berlangsung di RE kasar saja, setahu saya, atau bisa di kedua-duanya. Nanti monggo dikoreksi yang lain kalau sudah sempat ses. Jadi tipe gula yang ditambahkan di RE dan di Golgi itu berbeda. Begitu. Nah, kemudian untuk lisosom sendiri benar, dia ada protein-protein lain sebelum enzim ini. Jadi di vesikulanya lisosom kita akan menemukan adanya proton transport ya. Karena bagaimanapun enzim di sini untuk bekerja dia harus suasananya asam. Nah, asam ini dilakukan dengan mentransfer H+ masuk ke dalam lisosom. Sehingga enzim-enzim yang ada di sini aktif, kemudian hasil pencernaannya itu akan dilepas. Nah, selain itu, selain mencerna komponen yang berasal dari luar sel, dalam proses autofagi, ya ketika sel itu mengalami kekurangan makanan, ya atau kelaparan, komponen dari membran RE, nanti kita bisa lihat gambarnya berikutnya, itu bisa membentuk struktur autofagi. Kayaknya slide berikut. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari lisosom. Jadi kalau pada proses contoh tadi Bu Dwi mengatakan tentang apoptosis. Jadi pada intinya sih apoptosis sel akan mengalami fragmentasi dan kemudian dia akan komponen-komponen fragmen selnya itu bisa dimakan oleh makrofag yang ada di dalam tubuh. Dimakan kemudian dicerna oleh enzim yang ada di lisosom. Seperti ini. Nah, kemudian nutrisinya akan dilepas ke lingkungan. Nah, tetapi pada kondisi kelaparan, sel juga bisa memakan komponen sel lainnya yang kita kenal dengan istilah autofagi. Ya, jadi di sini komponen sel itu akan dibungkus oleh membran ganda seperti ini, dan selanjutnya bergabung dengan lisosom dan kemudian komponen sel ini dicerna. Nah, baru kemudian nutrisinya dipakai untuk kehidupan sel. Itu yang baru saya tahu. Bu Dwi. Yang lainnya mungkin minggu depan. Tadi Maaf, ada yang ini tadi tiba-tiba saya kok putus nggak terhubung tiba-tiba ini saya terus lagi. Maaf Pak. Iya. Bukan saya keluar sengaja, ini tadi kok kaget loh kok tiba-tiba kok saya keluar. Ya, itu tadi Bu Dwi tentang ininya. Keduanya memang disebut glikosilasi. Oke, ini ada yang raise hand, Botana Medisa. Ya, itu SMA 3 itu, Pak. Oh, ya, Botana ada pertanyaan, Botana? Halo. 15 orang ini SMA 3 yang hadir. Tidak ada, Pak. Oke. Saya kira ada pertanyaan, Botana. Ini Botana dari mana ini? Logat Jawanya kental pol. Dari ngomong. Asli Malang, Pak. Oh, pantesan. Kalau dari ngomong Jawanya kental pol. Oke. Nah, jadi ini fagositosis dan autofagi. Kemudian berikutnya kita bahas tentang sitoskeleton. Jadi di dalam sel itu terdapat sitoskeleton ya, seperti yang kita lihat dari sini ada 3 jenis sitoskeleton yang dibagi menjadi yang dibedakan berdasarkan strukturnya. Jadi ada mikrotubul, namanya juga tube gitu ya, pasti di dalamnya berongga. Ya, ada mikrotubul, komponennya adalah tubulin, alfa dan beta tubulin di sini. Kemudian ada filamen, mikrofilamen, contohnya aktin. Dia juga sama seperti mikrotubul, dia polimer disusun oleh globulin aktin. Dan kemudian ada filamen intermediate. Kalau kita lihat bisa ditemukan di area inti sel juga, kemudian di area sitoplasma juga. Nah, cuman filamen intermediate ini bukan polimer. Dia bukan polimer. Beda dengan 2 komponen. Nah, sitoskeleton itu tidak hanya membentuk struktur sel atau rangka sel, tapi dia juga berperan sebagai lalu lintas.
Misalnya, kayak vesikel itu bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Tadi kan kita melihat vesikel itu bergerak kan, misalnya dari RE ke Golgi. Kenapa vesikel itu bisa bergerak sangat terarah? Karena dia menggunakan misalnya mikrotubul sebagai jalan rayanya. Nah, di sini yang menggerakkan ada namanya protein khusus. Ada dinein atau myosin. Jadi kalau tracknya adalah aktin, ya maka protein motornya adalah myosin. Tetapi jika mikrotubul, maka dia protein motornya adalah dinein atau kinesin. Oke, nah itu. Jadi kalau kalian ditanya nanti gimana kok bisa vesikel itu bergerak, ya jawabannya ada di sini. Nah, kita lihat mikrotubul. Salah satu fungsi dari mikrotubul adalah membentuk flagel dan silia. Nah, kalau kita lihat flagel dan silia di gambar ini, kita bisa lihat flagel pada eukariot itu unik. Karena pada bagian flagelnya kita bisa melihat duplet, ya duplet dari mikrotubul sebanyak 9 dengan 2 mikrotubul di pusat. Makanya dibilang 9 plus 2. Oke, sedangkan di bagian basal yang menempel pada membran di sini, dia punya triplet, ya, triplet dengan konfigurasi 9 plus 0. Jadi di pusatnya nggak ada. Nah ini yang unik, baik flagel maupun silia. Nah untuk flagel pada prokariot dia tidak disusun oleh mikrotubul, tetapi protein khusus namanya flagelin. Ya, dan gerakannya pun berbeda nanti. Untuk pergerakan dari mikrotubul sendiri, tadi sudah saya jelaskan, dia butuh protein motor yang warna merah ini yang disebut dengan nama dinein. Jadi dinein inilah yang kontrak sehingga nanti si mikrotubul itu bisa gerak-gerak gitu ya, ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita lihat karena adanya dinein, nanti gerakan dari mikrotubul itu kayak ular gini. Nah, sedangkan kalau pada bakteri itu dia mikrotubulnya sudah terbentuk seperti ini. Nah, kemudian dia terkoneksi pada suatu rotor. Nah, jadi akibatnya nanti pergerakan mikrotubul pada bakteri itu lebih mirip seperti gerakan baling-baling kapal, sedangkan pergerakan mikrotubul pada eukariot itu mirip seperti pergerakan ular. Jadi ular yang bergerak seperti ini. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak, kita ke materi terakhir hari ini. Kita bicara tentang materi ekstraseluler. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sel di dalam organisme eukariot, itu kan dia terhubung satu dengan yang lain. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini untuk sel tumbuhan sendiri, pada bagian luar dari selnya kita akan menemukan dinding sel. Nah, dinding sel tumbuhan sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang primer, letaknya paling luar, dan ada yang sekunder, letaknya paling dalam. Nah, ini menunjukkan bahwa dinding sel itu dibuat dari luar ke dalam pada tumbuhan. Ya, karena materialnya kan dari dalam sel ya, jadi otomatis memang dibentuk dari luar ke dalam. Nah, kalau dinding primer utamanya adalah selulosa, bahan penyusunnya. Kalau sekunder itu bisa suberin, bisa lignin gitu ya. Dan kemudian antar dua sel itu dihubungkan oleh zat perekat yang disebut dengan nama middle lamella, yang komponen utamanya adalah pektin. Kemudian satu sel dengan sel lain ini bisa berkomunikasi melalui celah yang disebut dengan plasmodesmata. Oke. Nah, untuk sel hewan sendiri, ya, sel hewan itu kalau kita lihat kan kalau kita tarik kulit kita kan nggak merotol gitu, nggak langsung lepas. Kenapa? Karena sebenarnya satu sel dengan sel lain itu melekat pada suatu struktur yang kita kenal dengan nama matriks.
Ya, nah, ini melibatkan interaksi antara protein dengan protein. Nah, matriksnya itu ada beberapa jenis fiber. Kalian sudah tahu ada kolagen, ya ada apa namanya? Ada kolagen, ada elastin gitu ya. Nah, jadi di sini sel-sel itu menempel pada matriks tersebut. Kemudian sel satu dengan sel lain juga nempel, ya, sehingga kalau kalian pernah ngelupas kulit kalian kalau ditarik itu dia akan seperti lembaran, tidak seperti tepung yang terpecah. Nah, pada sel hewan itu ada beberapa hubungan antar sel. Misalnya, ada tight junction, ini yang membuat kulit kita kedap air. Ini juga yang menyebabkan kenapa di usus itu penyerapan bisa spesifik. Karena zat-zat seperti glukosa itu tidak bisa menembus tight junction ini. Ya. Oke. Nah, meskipun dia sangat rapat, tapi di usus tight junction ini juga bisa dilewati oleh air ataupun ion natrium. Nanti kalian belajar di pencernaan. Kemudian ada yang namanya desmosom, ini ditemukan di jantung. Ya, berbeda dengan tight junction yang memberikan struktur yang sangat rapat, desmosom ini membuat sel itu merekat tapi masih mungkin untuk merenggang. Nah, ini banyak ditemukan pada apa namanya? Sel-sel kontraktil, misalnya bisa ditemukan di otot ataupun di otot jantung. Nah, kemudian ada gap junction, ini mirip seperti plasmodesmata yang memberikan kemampuan komunikasi antar sel. Sebagai contoh misalnya, kenapa sih di apa namanya, di otot polos ya kontraksi itu bisa terjadi secara pelan tapi seirama. Nah, salah satunya itu akibat adanya gap junction. Jadi misalnya kalau satu sel ini mengalami depolarisasi, maka Na yang masuk di sini, depolarisasi yang terjadi di sini itu akan bisa ditransfer ke sel berikutnya. Ya. Jadi gap junction ini juga memberikan kemungkinan kenapa jantung itu bisa kontraksi secara sinkron, secara bersama-sama. Oke. Nah, ini juga dikenal dengan istilah nanti keberadaan gap junction ini sebagai electrical synapse kalau kalian belajar di hewan. Oke, itu untuk hari ini untuk tentang dasar sel. Mungkin pada berikut terakhir mungkin nanti kita bisa lihat kemudian secara keseluruhan sel itu kemudian kita bisa kelompokkan ya fungsinya. Yang pertama adalah untuk manufaktur, manufakturnya artinya untuk proses perakitan ya. Inti termasuk di dalamnya karena dia sintesis DNA dan RNA di sini. Ribosom karena dia merakit asam amino menjadi protein. Retikulum endoplasma ya karena tadi terlibat dalam sintesis protein, sekresi dan lain sebagainya. RA sintesis lemak dan Golgi adalah penambahan gugus gula dan modifikasi pada protein atau lemak. Kemudian untuk proses degradasi ada lisosom, ada peroksisom. Nah, vakuola pada tumbuhan juga memiliki peranan mirip seperti lisosom di sini. Kemudian berikutnya adalah fungsi energi, ada kloroplas yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa gula, dan ada mitokondria yang kemudian mengubah energi makanan berupa gula menjadi ATP. Nah, yang perlu adik-adik ingat sel itu bekerja bukan menggunakan energi dari gula, tapi energi dari ATP. Ya, sama seperti kita, gula ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ibaratnya adalah tanah. Kalian nggak belanja pakai tanah kan? Jadi ada orang yang tanahnya luas, nggak punya uang, tetap kategorinya miskin. Karena ya kekayaan dihitung dari sini. Makanya kalau orang punya duit, kaya. Makanya ada hal yang lucu kalau hidup di pedesaan. Orangnya baru dibilang kaya kalau tanahnya laku terjual. Woi, jadi miliarder. Kan? Sel ya juga sama. Kalau punya gula nggak bisa jadi ATP ya mati juga. Nah, kemudian ada general function, fungsi umum ya, dan pergerakan dan komunikasi tadi yang kita jelaskan yaitu sitoskeleton. Oke, baik itu yang bisa saya bagi untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan atau tambahan?
Acetylcholine, iya, electrical synapse memang ada di hewan. Electrical synapse, jadi yang di jantung, gap junction itu dikategorikan sebagai electrical synapse, setahu saya. Yang berbeda dengan neurotransmitter kan jadi bedanya gini, electrical synapse dia itu untuk sinkronisasi. Ya, karena depolarisasi dari satu sel bisa ke sel yang berikutnya. Hasilnya akan sinkronisasi, tapi tidak bisa regulatif. Kalau chemical synapse, dia itu kerjanya lambat, tapi bisa regulatif, karena kerjanya bisa on, bisa off. Itu yang saya pahami. Itu acetylcholine. Oke, ada tambahan atau pertanyaan lain? Shirley mau menambahkan? Mungkin yang tadi itu yang di tumbuhan kenapa dia bisa bentuk mikrotubulus itu soalnya kan dia punya MTOC. Ya, good. Jadi adik-adik, struktur yang membentuk mikrotubul itu dikenal dengan nama MTOC atau Microtubule Organizing Center. Silahkan nanti dicari. Nah, di hewan MTOC-nya itu adalah sentrosom. Tetapi di tumbuhan MTOC-nya masih gitu. Nah, kalau di hewan mikrotubulnya jelas dari sentrosom nyebar ke sini kayak gini kan. Kalau di tumbuhan lokasinya MTOC-nya bisa berpindah-pindah. Itu yang tadi dikemukakan oleh Shirley. Jadi kalau di gambar ini kita bisa lihat mikrotubulnya itu langsung berpencar dari sentrosom, tapi kalau pada tumbuhan beda-beda. Dia lokasinya bisa berubah-ubah, terutama bisa diamati pada waktu pembelahan sel. Terima kasih, Shirley. Oke, ada tambahan lain? Ya, acetylcholine membagikan gambar tentang electrical synapse link-nya. Oke, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngurumpi di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nanti linknya saya akan upload di YouTube, habis itu saya share di Facebook. Oke. Sekian untuk hari ini. Selamat pagi, semoga dari yang hadir hari ini, terutama yang adik-adik, bisa ada yang menyusul CC Shirley, ya. Kemudian bagi yang sudah kuliah, doa terbaik saya semoga skripsi kalian berjalan lancar. Ingat, skripsi itu adalah ini ya, apa ya istilahnya? Konsistensi. Ya, konsistensi. Yang penting pokoknya kalian kerjakan pelan-pelan, jadi bukan harus balapan di awal kemudian ngos-ngosan di akhir. Tapi jangan juga nyantai di akhir nyantai di awal ngebut di akhir juga jangan. Ya. Oke, segitu untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, terima kasih, Pak Arta. Terima kasih, Pak Arta. Sama. Terima kasih, Yo. Pak.